Hai semua, kami dari kelompok 2 ABT2B Pagi. Dengan anggota kelompok Vidya Arisgiara, Kiran Hairunisa, Monika Damayanti, Nabila Hani Humaira, dan Nurul Niska Fitrani. Pelayanan. Pelayanan diartikan sebagai perbuatan seorang ataupun organisasi untuk memberikan keputusan kepada pelanggan ataupun sesama karyawan. Pelanggan maksudnya tidak sekedar kepada pelanggan ataupun nasabah yang membeli produk perusahaan, namun pula pelanggan dalam perusahaan, karyawan serta pimpinan ialah melayani sesama karyawan ataupun pimpinan yang saling membagikan pelayanan. Pelayanan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Pelayanan di dalam maksudnya antar karyawan serta pimpinan ataupun antar sesama karyawan. 2. Pelayanan keluar. Maksudnya adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah ataupun pelanggan. Kedua tipe pelayanan ini harus saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan biasa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam praktiknya, terkadang banyak karyawan kurang memahami kemauan serta kebutuhan pelanggannya. Begitu pula dengan pelanggan terkadang ingin dilayani di atas standar yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, pelanggan wajib mengetahui kemauan serta kebutuhan pelanggannya dalam memberikan pelayanan. Secara universal, pelanggan ataupun nasabah memerlukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, bantuan penuh, bantuan seperlunya, bantuan lewat telepon, dan bantuan mesin. Bantuan penuh. Pelanggan membutuhkan bantuan dari seorang customer service, pramuniaga, dan kasir untuk menuntun ataupun mendapatkan data tentang sesuatu yang berhubungan dengan produk. Perlunya penilaian dari mencari produk yang dibutuhkan, memilah produk, memohon penjelasan tentang produk, hingga dengan pembayaran di kasir. Urutan pelayanan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pelayanan semacam ini biasanya diberikan berupa produk baru yang belum begitu diketahui ataupun produk baru. Misalnya, produk bank, asuransi, kamar hotel, industri transportasi, dan biro ekspedisi. 2. Bantuan seperlunya. Pelanggan membutuhkan bantuan seperlunya saja. Maksudnya, bantuan tiba setelah itu pelanggan mencari sendiri, memilah sendiri produk yang mau dibelinya. Terakhir, berhubungan dengan petugas. Dikala membayar pun membutuhkan bantuan hanya semata-mata bertanya singkat, semacam barang teman yang dijual. Biasanya pelanggan sudah tahu produk yang dijual, serta posisi tempat belanja dengan produk yang sudah populer. Ketiga, bantuan lewat telepon. Dalam wujud ini, pelanggan tidak berhadapan langsung secara fisik dengan karyawan, namun hanya lewat suara. Bantuan lewat telepon dapat dibenarkan hanya data seputar produk, keluhan, dan pesanan yang ingin diberikan. Pelayanan seperti ini harus sangat diperhatikan, sebab aspek kejelasan suara sangat diperlukan. Kerap kali terjadi kesalahpahaman akibat suara yang kurang jelas dari kedua belah pihak. 4. Bantuan mesin. Dalam kasus ini, pelanggan tidak butuh memohon bantuan kepada petugas apabila tidak dalam kondisi darurat. Yang pelanggan hadapi untuk melakukan transaksi berbagai kegiatan adalah mesin seperti mesin ATM. Mesin memberikan berbagai pilihan petunjuk untuk berbagai macam kegiatan agar memudahkan pelanggan dalam melancarkan kegiatannya. Ini termasuk jenis pelayanan modern yang menyenangkan bagi pelanggan. Kecanggihan teknologi sangat membantu, akan tetapi karyawan harus siap siaga jika terjadi kendala pada mesin yang digunakan. Untuk itu, karyawan dituntut harus membagikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan. Pelayanan yang diberikan haruslah berkualitas. Jenis-jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan ke dalam. Pelayanan ke dalam artinya pelayanan antar karyawan dengan karyawan dalam mendukung pelayanan terhadap pelanggan, atau pelayanan antara karyawan dengan pimpinan atau sebaliknya. Pelayanan dapat dilakukan dalam hal penyediaan dokumen, proses dokumen, informasi, komunikasi, dan lainnya. Yang kedua, pelayanan keluar. Pelayanan keluar artinya pelayanan yang diberikan kepada pihak luar perusahaan, misalnya dengan nasabah atau pelanggan.
Pelayanan seperti ini dilakukan dalam rangka melayani proses transaksi sampai pelanggan membeli atau mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Dukungan pelayanan dari dalam sangat mempengaruhi pelayanan ke pelanggan atau calon pelanggan. Dasar-dasar pelayanan. Pada dasarnya, pelayanan terhadap pelanggan bergantung dari latar belakang karyawan. Untuk membandingkan mutu karyawan sesuai dengan budaya perusahaan, maka perlu pelatihan karyawan oleh perusahaan supaya pelayanan jadi bermutu dan mempunyai keseragaman. Pembekalan karyawan tidak hanya yang berhubungan langsung dengan pelanggan, namun juga karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Berikut hal yang wajib dimengerti khususnya untuk pimpinan, customer service, pramuniaga, public relations, satpam, dan kasir. Pertama, berpakaian dan berpenampilan apik serta bersih. Kedua, aroma tubuh yang menyegarkan. Ketiga, percaya diri, bersikap akrab serta penuh dengan senyum. Keempat, menyapa dengan lembut serta berupaya menyebutkan nama bila tahu. Kelima, tenang serta tekun mencermati tiap pembicaraan. Keenam, sopan santun. Ketujuh, hormat. Delapan, berbicara dengan bahasa baik serta benar. Sembilan, bergairah dalam melayani nasabah serta tunjukkan kemampuannya. 10, jangan menyela ataupun memotong pembicaraan. 11, mampu meyakini nasabah dan memberikan kepuasan. 12, jika tidak sanggup memohon bantuan. Dan yang terakhir, bila belum melayani, beritahukan kapan akan dilayani. Jenis-jenis karyawan yang memberikan pelayanan untuk tiap-tiap perusahaan. Yang pertama, customer service. Customer service ialah petugas ataupun karyawan yang terencana dibangun untuk melayani pelanggan ataupun nasabah oleh bermacam perusahaan semacam perbankan, asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan, leasing, transportasi, rumah sakit, dan sebagainya. Customer service berfungsi sebagai resepsionis, deskman, salesman, customer relation officer, dan komunikator. Misalnya resepsionis, seorang customer service berperan menerima tamu yang tiba di perusahaan. Yang kedua, public relation. Public relation ataupun hubungan masyarakat memiliki sedikit perbedaan dengan customer service. Fungsi yang diemban oleh humas merupakan resepsionis, customer relation officer, serta komunikator. Yang kelima, satuan pengamanan atau satpam. Tugas satpam dalam memberikan pelayanan sangatlah memengaruhi kualitas pelayanan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, operator telepon. Operator telepon merupakan petugas yang bertugas menerima telepon dari ataupun ke pelanggan yang dicoba komunikasi melalui telepon. Penerima telepon wajib bersuara lembut, jelas, serta ramah. Rangkuman materi pelayanan dari kelompok kami adalah, pelayanan diartikan sebagai aksi ataupun perbuatan seseorang. Pelanggan atau nasabah yang memerlukan pelayanan sesuai dengan keinginannya dibagi 4, yaitu yang pertama, pelanggan atau nasabah sangat butuh mendapatkan dorongan seorang customer service, pramuniaga, ataupun kasir buat menuntun ataupun mendapatkan data tentang seluruh sesuatu yang berhubungan dengan produk. Yang kedua, pelanggan atau nasabah membutuhkan bantuan seperlunya saja. Yang ketiga, pelanggan memerlukan bantuan namun lewat telepon. Yang keempat, pelanggan ataupun nasabah tidak butuh memohon dorongan ke petugas bila tidak dalam kondisi darurat. Dasar-dasar pelayanan yang wajib dimengerti serta dipahami seseorang customer service, pramuniaga, public relation, satpam, kasir, teller, ataupun operator telepon ialah yang pertama, berpakaian serta berpenampilan apik serta bersih. Yang kedua, yakin diri, berlaga akrab serta penuh dengan senyum. Yang ketiga, menyapa dengan lembut serta berupaya mengatakan nama bila tahu. Yang keempat, tenang, sopan, hormat, dan tekun mencermati tiap pembicaraan. Dan yang terakhir, berdialog dengan bahasa yang baik serta benar. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.